Yo bre, selamat datang kembali di Techmaster ID, channel edukasi yang Fakir apresiasi. Halo apa kabar semua, selamat datang kembali di Techmaster ID dengan gua Taufik. Dan untuk di video kali ini gua bakal ngasih kalian tutorial gimana cara membuat voice effect ya di Adobe Premiere Pro tentunya. Yang pertama itu adalah efek reverb atau di dalam ruangan, jadi kayak ada suara bergema gitu. Yang kedua itu adalah efek trigger. Jadi meme trigger apa sih, misal suara lu keras banget gitu kayak misal di video-video meme. Yang ketiga itu adalah suara walkie talkie atau enggak bisa lu sebut ya hampir mirip kayak misal suara telepon lah. Jadi kalau misal lu mau bikin video kayak short movie, jadi lu pura-pura nelpon ya kan, kayak misalnya ini contohnya ini. Oke, Rio, butuh bantuan dari titik koordinat target. Pakai akses poin yang dikirim tadi. Ya. Oke, sebelumnya kenapa gua pakai ini beginian, karena ya rambut gua udah sangat panjang ya. Gua gak mau rambut gua ganggu gua pas lagi ngonten, jadi gua pakai beginian ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Gini ya, transisi coy. Oke, jadi di sini gue udah ada sampel audio yang bakal gue edit. Nah, lo bisa dengerin dulu yang belum gue apa-apain. Sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial. Jadi kalau misal ada yang ngejudge di kolom komentar, ini kecepet. Oke, jadi ini ada sampel audio gue. Dan biasanya kalau gue lihat beberapa youtuber editing, kalau misal bikin tutorial reverb, mereka tuh pakai beberapa efek ya. Jadi di sini gue bakal bikin mempermudah aja biar gampang dipahami. Gue cuma pakai dua efek aja. Yang pertama itu adalah parametric equalizer. Parametric equalizer ya, bukan simple parametric. Lu drag ke sini, dan juga studio reverb. Nih, studio reverb. Kenapa gue pakai parametric equalizer? Karena di parametric equalizer itu kita bisa naikin master gain ya, lebih dari multiband compressor. Dan kalau misal kita reverb, ini suaranya bakal nurun kayak mengecil gitu. Jadi kita butuh master gain dari parametric equalizer ini biar rada keras suaranya. Nih, kita oprek yang studio reverb dulu. Di sini kita cuma pakai preset, yaitu adalah grid hole. Ini nih, udah gak usah ribet-ribet, kita pakai preset aja gitu. Nih, lu bisa dengarkan suaranya. Sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial, jadi kalau misal ada yang ngejudge di kolom komentar. Nah, suaranya udah bergema ya, reverb ya. Jadi kalau misal suara lu kurang keras, jadi di sini kita bisa tambahin master gainnya ya di parametric equalizer 3 dB aja tuh. Cuma kalau misal jangan terlalu klip ya, jangan sampai terlalu merah ya. Cuma kalau misal kurang keras lu bisa tambahin sendiri. Itu gunanya lu nambahin parametric equalizer. Jadi lebih sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial, jadi kalau misal ada yang ngejudge di kolom komentar, ini kecepetan ya jelasinnya ya, ini kan bukan video tutorial. Di sini gue cuman, nah jadi intinya lu bisa pakai dua efek ini, parametric equalizer dan studio reverb. Jadi gak usah banyak efeknya, gue kasih yang gampang aja dulu ya. Cuma kalau misalnya suara lu udah keras ya, jadi gak usah pakai parametric equalizer. Oke gitu. Oke, kita hapus dulu ya. Yang kedua, gua bakal bikin tutorial trigger ya, suara-suara trigger yang keras gitu ala-ala meme. Di sini caranya itu sebenarnya banyak. Lu bisa pakai multiband compressor, lu bisa pakai dynamic processing, dan lu juga bisa pakai parametric equalizer. Cuma di sini gua contohin pakai parametric equalizer aja ya, karena kita cuma bisa naikin master gainnya. Ini ya, parametric equalizer, bukan simple parametric. Oke. Di sini cara gue adalah, bentar, lu dengerin. Sebelumnya gue kan udah bilang, di sini biasanya gue cuman naikin height-nya dan turunin low-nya. Terus master gain-nya lu sesuaiin lah. Makin keras biasa makin baik ya. Jadi lu bisa denger. Sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial, jadi kalau misal ada yang biasanya kalau di suara-suara trigger gitu yang keras gitu, biasanya ada sedikit bass ya, kita tambahin bassnya di sini. Audio effect bass kita taruh di sini, kita kasih boostnya aja mungkin 5 aja cukup ya, dan lu bisa denger.
Sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial, jadi kalau misal ada yang semakin pecah semakin baik ya, mungkin segini aja cukup, tergantung suara lu. Ntar lu bisa otak-atik master gainnya dan tambahin busnya. Udah, lu cuma pakai 2 efek. Gue lihat di beberapa youtuber tutorial editing itu kadang gue lihat banyak ya efeknya, cuma bikin reverb sama ini doang. Cuma di sini gue memperbundah kalian aja. Oke, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah tutorial. Oke, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah suara telepon ya, atau enggak ya, suara walkie talkie ya. Gue lihat beberapa youtuber editing juga make banyak efek ya. Cuma di sini gue pakai parametric equalizer sama multiband compressor doang ya. Cuma pakai 2 efek lah biar gampang. Pertama parametric equalizer ya. Habis itu multiband compressor. Nih, jangan yang obsolete, ini versi lama, oke? Jadi yang multiband compressor lu taruh sini. Pertama lu di multiband compressor ini ubah presetnya ke walkie talkie, alright. Jadi udah ada suara kayak walkie talkie, orang nelpon ya, sama aja sih, lu denger. Sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial, jadi kalau misal ada yang ngejudge di kolom komentar, ini kecepatan ya, apa namanya. Nah, ini lu bisa lihat sendiri, suaranya kurang keras lah, suaranya kurang keras. Jadi lu bisa tambahin parametric equalizernya, lu naikin height-nya, lu naikin low-nya juga dikit ya, height-nya segini aja mungkin ya. Habis itu lu naikin master gain-nya segini aja. Sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial, jadi kalau misal ada yang ngejudge agak-agak keras kan ya, jadi lu bisa sesuaiin sih, tergantung suara lu master gain-nya ya. Segini aja sih. Sebelumnya gue kan udah bilang kalau ini bukan video tutorial, jadi kalau misal ada yang ngejudge di kolom komentar, ini kecepatan ya, apa namanya. Oke, mungkin segitu aja. Semoga lu paham ya. Di sini gue udah bikin segampang mungkin biar gampang dipahami. Alright. Oke, mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga berguna ya, semoga bermanfaat dan bisa membantu lu dalam membuat video, entah itu bikin short movie, entah itu bikin ya video-video YouTube lah ya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir ya. See you next time, and seperti biasa, salam master.